Oke, selamat datang di Kalab Bersuara, podcast mahasiswa banyak bahas perkara bersama gue Muhammad Reza Falevi. Dan gue Beva Fadullah Najib. Bersama Kalab Bersuara, kita mengulik berbagai perspektif topik seputar desain yang dibawakan langsung oleh mahasiswa desain interior BINUS Bandung. Kegiatan sharing dan tukar pikiran ini kita tujukan untuk menambah wawasan atau sekedar mengapresiasi hal-hal menarik yang bikin mata melirik. So please sit back and relax to enjoy this video. Yo, oke. Halo Zal. Halo Bev. Apa kabar nih? Alhamdulillah nih, gimana nih kabarnya Bev? Baik-baik alhamdulillah. Gimana Lagi kuliah sibuk nih? apaan ya? Ya, alhamdulillah gitulah kan kita kan sekarang masih libur Zal. Oh iya bener, tapi udah masih libur gini juga kayaknya tugas-tugas lain tuh masih menghampiri ya, kayak kompetisi lah. Bev ikut kompetisi nggak Bev nih? Ya sekarang kita kan lagi sibuk kompetisi ya, jadinya liburannya nggak terlalu kerasa libur, tapi kita tetap enjoy lah. Kompetisinya nggak terlalu padat juga. Iya, yang dikiranya libur tuh kita bakal have fun, bakal santai, ternyata kita malah dihadirkan dengan hal-hal baru nih yang pasti Benar. sibuk banget nih. Ini cocok banget nih, nyambung banget sama topik yang bakal kita bahas. Nah ya, topiknya apa nih Zal? Topiknya? Oke, Yoi. topiknya itu sekarang maba interior, nikmat apa skakmat nih Beb? Gila. Nikmat atau skakmat? Oke. Oke, mungkin gue bahas dari awal dulu kali ya. Boleh. Bev, perbedaan SMA sama kuliah kira-kira apa nih sebagai mahasiswa desain interior? Kalau dari gue sendiri sih Zal, ngerasainnya pas jadi anak kuliah sama anak SMA kayaknya sih dari segi belajar tuh kayak tugas-tugas gitu ya. Kalau dulu kan SMA tuh kita dicariin sama guru gitu. Tapi kalau kuliah sekarang kayaknya kita yang harus ngejar dosen gitu buat pelajaran dan sebagainya lah gitu. Lu gimana Zal? Sama banget sih, kan biasanya SMA tuh kita belum mikiran apa-apa gitu. Kayak mulai dari ngatur waktunya masih belepotan, terus kita ngerjain tugas semau kita, belum yang bener-bener takut gak dinilai atau gimana gitu. Karena bener juga yang kata Beva bilang, mungkin di kuliah ini dosen ya yang lebih diem gitu. Jadi kitanya tuh malah jadi, kan biasanya di SMA tuh kita dikejar gitu sama gurunya. Misalkan, ini tugas belum nih, terus Bev kamu praktek hari ini gitu. Di kuliah tuh malah kita cuma dikasih tahu awalnya doang, terus kita harus mikirin ke depannya gitu. Mungkin itu kali ya perbedaan yang paling kelihatan gitu. Paling kerasa gitu kan. Paling kerasa ya sama kita ya. Apalagi kita harus nyambi nih sama si COVID-19 ini nih. Iya, benar. Kuliah di masa pandemi ya sekarang. Kuliah di masa pandemi, bener banget. Lu sendiri gimana Zal? Oke. Ngerasain kuliah di masa pandemi ini? Kita kan kemarin udah ngerasain. Kalau gue sih udah 4 semester ya. Kalau sendiri 2 semester gimana nih Zal? 2 semester nih. Ngerasain dari mulai awal masuk berarti ya? Iya benar ya. Bener, dari awal masuk sih. Itu yang biasanya kita awal masuk tuh kita ospek langsung di sekolah misalkan, atau di SMP, di SMA kita tuh secara langsung gitu ketemu teman-teman barunya. Pas di masa pandemi ini kita harus ngejalanin istilahnya pengawalan first impression ke kuliah itu dengan tatap muka gitu. Jadi pasti banyak banget yang berubah. Apalagi gak bisa ngerasain kenalan secara langsung gitu. Makanya kalau dari pengalaman gue pribadi, gue agak sedikit susah nih kenalan sama teman-teman di semester 1 karena masih kayak pada nutup pertemanan gitu loh kalau yang gue rasain. Nah, sebagai mahasiswa hybrid nih, oke. Yang udah ngejalanin pernah kuliah di BINUS secara offline dan online tuh gimana tuh? Bedanya kerasanya apa tuh? Itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya juga ya. Kalau misalkan lagi online gini, gue sih enaknya bisa ngerjain banyak hal gitu loh, sambil kerja terus sambil
ngerjain kompetisi juga kan kemarin, terus hal-hal lainnya lah gitu. Itu tuh bisa lebih ketata aja gitu sih waktunya, soalnya nggak perlu mobilitas ke sana kemari kan. Sedangkan kalau offline itu kan butuh mobilitas dari rumah ke Pascal, ke kampus, belum lagi ke kosan teman buat ngerjain tugas dan sebagainya gitu. Belum lagi buat nongkrong, main dan lain sebagainya. Itu kan lumayan ya bikin capek mobilitasnya pindah-pindah gitu. Cuma nggak enaknya nih online gini kayaknya kurang kerasa, apalagi kita kan sekolah desain ya. Kalau studio-studio gitu kita butuh diskusi bareng-bareng, brainstorming bareng-bareng kayaknya. Aduh, itu sih yang paling kerasa. Ya, kurang kerasa gitu. Kurang kerasa itu, iya. Tapi kalau dilihat-lihat itu efektif nggak sih kalau misalkan kita kuliah online tuh? Tergantung sih ya, tergantung kitanya memanfaatkan si online ini ya. Kita kan harus beradaptasi nggak sih? Coba nih Beva, gimana nih tipsnya secara efektif nih kira-kira nih? Ya jadi kemarin kan kita sempat kayak, waduh, gue sih ngerasanya kayaknya kita butuh di desain ini kita butuh diskusi, terus butuh brainstorming yang sering gitu, ngobrol bareng-bareng. Untungnya tuh kita kan ada Discord ya, kita nemuin Discord terus akhirnya kita ketemu gitu, sering rembuk di sana bareng-bareng di Discord, jadi ngebantu banget buat beradaptasi gitu di masa-masa online school ini, online learning ini gitu. Terus lagi ya kalau misalkan di Binus ya, kita kan enak banget ya, kayak ada jadwal gitu yang udah kayak kalau buka Binus Mobile terus langsung ada join Zoom gitu, terus ada jadwalnya udah ketahuan gitu kan ya. Ya kayak langsung disediain gitu kan ya. Disediain gitu, jadi kita terstruktur juga gitu kuliahnya. Jadi efektif apa enggak sih? Gue rasa sih efektif ya kalau sekarang gitu. Tergantung kitanya. Kalau kitanya malas juga ya yang nggak akan efektif lah gitu. Iya sih. Online setuju sih. Learning tapi main terus kan. Setuju. Yang tadi kayak bisa bahas juga, gue nih sebagai istilahnya apa nih? Adik tingkat kali ya. Gue sebagai adik tingkat bisa banget nih si efek dari diskusi secara online. Kita tuh harus ngebiasain buat diskusi secara online. Nah, efeknya tuh kayak gue waktu ngerjain interior desain 1 nih, banyak banget nih minta pendapat ke kakak tingkat kayak Beva, terus banyak lagi kayak ada Rian, banyak banget kakak Mario kan ya. Iya, banyak banget kakak-kakak yang ngasih pendapat nih. Nah, karena udah kebiasaan nih kita sering diskusi, nah hal itu tuh jadi ngebuat kita terbiasa nggak sih, Bev, buat diskusi gitu. Bener. Jadi kita seolah-olah ngerubah apa yang harus kita lakuin di offline itu jadi di online gitu loh. Iya, jadinya lambat laun kita jadi kebiasa kan ya, kebiasa di situasi kayak gini gitu. Nah, bener banget. Kalau ngomong-ngomong nih Zal nih, kalau lagi kuliah gini ya, kira-kira culture yang ngebedain pas lagi SMA terus sekarang udah kuliah gitu yang kerasa banget tuh apa? Yang kerasa banget ya kemarin tuh pas jadi maba apalagi gitu kan. Pas jadi maba kali ya. Mungkin karena gue ngerasainnya kita kaku banget ya kayaknya kalau aku, karena gue ngerasainnya ini Bev ngerasainnya langsung Zoom, langsung tatap muka, jadi shocknya itu kita nggak tahu nih teman-teman kita tuh merhatiin apa enggak, terus kita tuh nggak tahu apa detail dari mungkin banyak miss gitu loh, apa yang diterangin sama dosen. Jadi jadi gini ternyata belajar secara online, jadi gini diskusi secara online. Ternyata kalau kita nggak ngeliatin gestur itu bakal tambah susah sih kalau menurut gua ya, waktu jadi maba gitu. Apalagi dengan gua kan waktu kita tuh waktu pertama-tama itu langsung ngerjain yang harus kreatif gak sih, kayak Nirmana 3D itu kan kita harus kreatif banget ya. Iya, benar. Kita cuman duduk di depan laptop sama temen-temen itu jadi kurang gitu kerasanya, nggak kayak waktu SMA kita ngerjain seni rupa bareng gitu. Jadi iya nggak sih, jadi kayak reality shocknya tuh bener-bener kerasa banget pas jadi maba ya. Ya, gue dapet sih Jal, maksudnya lu tuh kan selain jadi maba nih ya, culture shock dari SMA ke kuliah,
Terus pandemi juga kan datang, jadinya kayak wah 2 kali Asli. cara beradaptasi gitu loh. Jadi yang pertama shock punya teman baru dan lingkungan baru kuliah, yang kedua kebiasaan barunya gitu loh. Pas sekarang kan lagi pandemi gitu, jadi kayak ada double shock gitu. Tapi gila. Sekarang suka dukanya gimana tuh? Kalau suka dukanya mungkin jadi maba di era pandemi ini ya, suka dukanya. Iya benar. Untuk sukanya sih lebih dimudahkan kali ya dalam segi teknis mungkin. Jadi kita lebih gampang untuk waktunya kan, tenggang waktunya tuh jadi tambah banyak gitu kan ya, Bev. Kalau online kayak tugas-tugas tuh deadline-nya itu bisa 1 minggu gitu kalau di waktu online. Nah itu mungkin sukanya jadi ngerjainnya itu punya waktu banyak. Cuman dukanya ini kayak hal-hal yang harus didiskusiin tuh nggak bisa didiskusiin dengan baik. Terus apa yang dosen kasih ke kita tuh nggak bisa terdeliver dengan baik gitu, apalagi kalau kita ini baru bangun harus buka laptop langsung ngedengar halo selamat pagi ya. Itu tuh kayak gimana ya. Iya. Bener-bener itu dukanya jadi anak online tuh gitu kali ya. Ini kita tuh ngerasain di ospek 2 kali kayaknya. Yang pertama sama kuliah, yang kedua sama alam kali ya. Sama keadaan. Oke. Di ospek. Ini Zal. Ini kan sekarang itu ada maba baru juga kan, masuk kan semester besok nih. Nah, ya, kira-kira angkatan 25 ya? Iya, nah kurang lebih kan situasinya sama nih sama keadaan pas lu masuk gitu kan. Nah, ada tips atau saran gak gitu, maksudnya menjalani sekolah online ini kira-kira apa yang harus dibutuhin gitu kan, yang kayak gitu-gitunya tuh. Oke, mungkin ini agak terdengar sedikit klise, tapi mungkin ini bisa dijadikan tips nih buat teman-teman maba yang baru masuk nantinya, buat teman-teman 25, 26 dan seterusnya. Yang pertama itu kalian dari awal coba untuk mulai diskusi sama teman-teman kalian, karena rugi banget kalau kalian dari awal itu nggak langsung diskusi sama teman-teman kalian. Soalnya kayak setelah kita menjalani semester 1 dengan tugas-tugas manualnya, di semester 2 itu kita bakal shock lagi nih dengan tugas-tugas digitalnya. Kalau misalkan di tugas-tugas manual aja kalian belum bisa ngobrol dengan baik, nanti kalian tuh bakal kesulitan. Itu tuh banyak banget kejadiannya di kelas 2 apalagi gitu. Kayak banyak teman-teman yang gak terlalu komunikatif mungkinnya bisa dibilang. Itu jadi kita kurang tahu tuh dia tuh mungkin butuh bantuan apa. Kayak gue kan kalau sama teman-teman yang lain yang udah mulai ngebuka suara gitu, kalau misalkan gue butuh bantuan bisa langsung ngobrol gitu. Tapi kan takutnya gitu ada teman-teman juga yang nggak bisa ngomongin itu secara langsung gitu. Makanya kalau tips dari gue sih, yang pertama diskusi itu diseringin aja sama teman-teman kalian. Terus yang kedua itu waktu sih, kalian harus bener-bener pikirin buat notes sebanyak mungkin kalau bisa, biar kalian tuh bisa ngerjain tugas-tugas kalian tuh secara detail dan bisa cepat juga gitu. Terus kalau misalkan tips kalau lagi tugas lagi numpuk nih, ya paling benar tuh diskusi sih. Karena kalau misalkan siapa tahu nih ada teman kalian yang udah beres, terus teman kalian tuh tahu cara nyelesainnya secara cepat gitu. Jadi kalian bisa tahu juga gitu gimana cara nyelesainnya secara cepat gitu. Itu sih paling. Jadi intinya tuh diskusi ya. Diskusi nggak sih? Ya. Sering diskusi, maksudnya jangan mentang-mentang kita online terus di rumah masing-masing terus jadi nutup diri gitu ya, karena jangan ngurung diri lah istilahnya, di bawah ya, asik aja gak sih, Beb? Di bawah bawa asik aja. Nggak usah dibawa beban. Oke, gue tuh udah cerita ya dari tadi, ini diskusi. Kalau lu sendiri apa nih aktivitas yang bisa bikin lu gak stres di masa pandemi ini kira-kira? Ini nih. Kalau gue ya soalnya kalau misalkan stres dalam pandemi ya, gue tuh bersyukurnya
ada di, maksudnya agak nyaman juga di rumah gitu ya, bukan agak sih, lebih ke ya udah gue nyaman gitu di rumah gitu, terus kayak diam di rumah. Cuma kalau misalkan emang udah numpuk dan mumpuk banget gitu ya dalam tugas kuliah dan sebagainya, biasanya sih yang paling bener ya kita tuh main ke alam sih, itu udah paling bener. Kita main ke ya nyari curug-curug gitu kan ya. Wah, Nyari, itu asik sih. Apalagi sama ya, teman-teman kan ya. iya bener nyari tempat-tempat yang orang jarang ke sana gitu, tapi ya tetap pakai protokol gitu, tetap menghindarin orang banyak. Apalagi kan apa namanya, sekarang kan lagi ngetren banget ya, apa sih sebutannya, 3M. Apa tuh? 3M bukan, maksudnya si tempatnya gitu ya, itulah hidden gem. Oh, hidden gem. Oke. Sorry. Ya gitu tuh, kayak itu seru banget sih. Asli Itu sih, paling. gue juga pernah tuh ngerasain sama teman-teman waktu lagi muluk-muluknya tugas nih. Kita pergi ke Lembang tuh, Bev. Kita bener-bener pengen nyari warna hijau deh, karena udah keseringan mungkinnya di Nirvana bikin warna hijau, tapi nggak pernah lihat langsung gitu. Akhirnya kita pergi ke kebun teh gitu, healing lah ya istilahnya. Karena biasanya ke tempat-tempat gitu tuh kita bisa dapat insight, bisa dapat motivasi, Inspirasi gitu. Ya benar. Motivasi dan inspirasi. Ya. Asik. Kalau lu sendiri, Kan tadi katanya kalau aktivitas yang bikin kita nggak stres itu salah satunya ke alam ya. Biasanya lu tuh di alam tuh dapat apa sih? Motivasi apa yang lu dapet gitu? Di alam. Waduh. Apa ya, motivasi apa ya di alam ya? Lebih ke apa ya? Mungkin bukan lebih motivasi ya, lebih ke inspirasi aja gitu biasanya di beberapa tempat gitu. Kayak kalau kita lagi main ke alam gitu, kita ngelihat orang-orang gitu kan bisa survive, bisa sederhana gitu kehidupannya, terus kayak gitu-gitu, terus kadang kan kita jadi bersyukur, terus kita berpikir gitu, melatih otak gitu buat jadi lebih fresh lagi, nambah-nambah sederhana itu ya, inspirasi. Beb ya. Iya, kayak gitu-gitu seru Gal. Wah, boleh nih buat teman-teman, jangan lupa kalian buat refreshing, karena itu penting banget jadi mahasiswa. Penting banget. Oke, kesehatan kita nyinggung motivasi nih, Bev. Kira-kira apa ya kata-kata yang tepat nih buat teman-teman kita yang baru masuk ke jurusan desain interior ini, biar mereka tuh nggak dibawa stres ngerjainnya, terus nggak muluk-muluk ngerjainnya, terus nggak mikir waduh desain interior itu skakmat yang tadi kita bahas di awal. Kira-kira apa tuh motivasinya buat teman-teman supaya mikir kalau desain interior itu nikmat. Iya. Kayaknya ini lupa, mungkin konsisten sama nikmatin aja gitu prosesnya. Kalau di ini ya, kalau di interior ya, karena kalau kita bawa pusing gitu, kita bawa beban, nantinya justru malah stres, sakit, terus jadinya hasilnya juga kurang memuaskan kan. Dan kalau hasilnya nggak memuaskan tapi kitanya udah capek, itu bikin kita stres juga kan nantinya gitu, kayak wah gila nih gitu hasil gue. Setuju. Gitu. Ya, berarti teman-teman nih lebih harus nikmatin prosesnya nggak sih? Yoi. Nah sekarang gue yang nanya nih, Zal, motivasinya apa nih? Oke, motivasi nih buat teman-teman. Aduh, gue mau jadi Deddy Corbuzier dulu nih sebentar. Apa ya, mungkin belajarlah sampai salah satu atap di Indonesia menjadi proyek kamu. Asik. Ngeri. Kayaknya kurang ya, Beb. Aduh, sorry. Udah lumayan. Ini nih, kadang kita tuh kan kuliah di desain, terus di desain interior gitu ya. Terus orang-orang sering banyak pertanyaan nih, katanya emang bener kalau anak desain itu berat gitu tugas-tugasnya, terus sampai jarang tidur. Lu sendiri gimana nih, Zal? Jarang tidur kah? Berat kah? Stres kah atau apa? Mungkin anak desain itu mungkin bisa dibilang berat, cuman untuk jarang tidurnya itu gimana? Balik lagi ke masing-masing kali ya. Jadi gimana kita ngatur waktu dari kalian bangun sampai kalian
tidur tuh bener-bener dikasih time manajemennya nih. Misalkan tugas nirmana harus beres 2 jam, terus tugas ergonomi harus beres 1 jam. Itu bener-bener harus diatur dari sekarang, soalnya kalau misalkan kalian dari awal nggak ngatur waktu, kalian bakal mungkin berat ya, bisa dibilang berat gitu. Tapi balik lagi, beratnya itu nggak bakal sampai kita stres banget, enggak kok. Lebih ke sebenarnya nanti tuh di tugas desain ini mungkin yang aku alamin tuh tugasnya itu nggak terlalu berat, cuman mungkin porsinya yang banyak kali ya. Jadi mungkin kita bakal keteterannya itu di porsinya. Makanya gimana caranya kita ngatur waktu kita nih dari awalnya. Ya benar-benar, gue setuju sih. Atur waktu tuh jadi hal yang paling penting ya. Maksudnya atur waktu sih, iya benar. Jadinya kalau sampai jarang tidur tuh sebenarnya tergantung orangnya kan. Karena gue sendiri kadang baru dapat inspirasi atau kreativitas gitu, baru datangnya itu pas malam, pas lagi hening gitu, orang-orang lagi tidur. Biasanya baru ada tuh. Makanya gue emang termasuk yang jarang tidur gitu. Tapi kan semua orang beda-beda ya. Kayak ada orang yang inspirasinya datang pas lagi pup gitu kan. Iya, pas lagi renang gitu. Pas lagi renang kali ya. Pas lagi ke alam tadi. Pas lagi ke alam gitu kan. Lagi ke alam. Iya gitu kan, bisa aja gitu. Bener sih. Makanya kalau kalian gak mau tidur, ya inspirasinya udah ke alam aja gitu. Enggak, bercanda. Ya jadi balik lagi itu gimana masing-masing ya. Sebenarnya Beva anak alam banget nih. Aduh. Sorry ini di luar konteks. Gimana gitu. Jadi gitu teman-teman, mungkin berat so-so lah, cuman gimana kalian atur waktunya aja sih sebenarnya. Benar. Nah, anak desain ini nih, kuliah online tuh efektif nggak sih, Zal? Jujur-jujuran deh. Mungkin menurut aku efektif karena waktu kita buat belajar dan nyari referensi itu jadi tambah banyak sih. Karena kalau misalkan kita kuliah offline, mungkin kita bakal banyak waktu di kampus, jadi mungkin kita pas udah pulang ke rumah itu capek. Kayak gitu sih mungkin ya. Jadi kalau kuliah online tuh mungkin menurut aku lebih efektif karena kita bisa lebih banyak belajar secara sendiri ya, mandiri gitu, otodidak. Jadi banyak waktu-waktu yang bisa digunakan untuk belajar sendiri gitu. Mungkin efektifnya di situ kali ya. Cuman untuk menjalin hubungan dengan teman-teman desain yang lain nih mungkin agak kurang efektif karena kita tuh nggak bisa kayak kita mau misalkan Beva nanya nih ke aku, Zal ini enaknya digimanain ya nirmana. Kita tuh nggak bisa secara langsung ngasih tahu gitu loh, Bev. Iya. Enaknya gini, bener. Kan agak susah juga. Jadi mungkin kurang efektifnya di situ sih. Tapi menurut aku so far efektif sih. Kalau lu sendiri gimana nih? Efektif nggak sih? Ya gue setuju sih, Zal. Maksudnya ini tuh bisa efektif kalau misalkan kita emang mau nge-explore sendiri gitu ya. Ya kan. Nah kalau misalkan kita justru malas-malasan, justru nggak efektif gitu, malah jadi wasting time gitu loh. Kalau kita mau nge-explore diri kita, ya banyak tempat buat belajar kan, bukan cuma di kampus gitu. Sekarang udah ada YouTube, udah ada benar. Banyak banget media yang menyediakan TikTok, ya. Gitu kan. TikTok juga kan banyak tips and trick yang ngasih cara cepat gimana bikin 3D dan lain sebagainya gitu. Itu baik sih. Tapi so far sih menurut aku efektif nih teman-teman. Jadi nggak usah takut sih harusnya. Ya. Oh ya Bev, ini nih waktu kemarin tuh di topik yang kemarin ada yang nanya nih, apa aja sih kebutuhan yang kita perluin kalau mau jadi anak interior, mahal nggak ya kira-kira? Aduh gimana nih? Gini deh. Kita bahas jangan mahal apa enggaknya ya, tapi lebih ke apa ya? Ini tuh bakal bermanfaat apa enggak gitu. Karena kalau mahal tuh kayaknya tergantung perspektif kita gitu. Ya, kayak benar. Menurut orang ini mahal, tapi menurut orang ini nggak mahal gitu. Kayak biasa aja gitu. Nah, cuma ketika kalian masuk ke dunia interior design gitu ya, ke mahasiswanya,
kalian emang butuh beberapa alat-alat yang bagi saya itu lumayan lah gitu dari segi harga gitu ya. Tapi jangan takut karena itu tuh jadi investasi kita nantinya. Jadi Bener si banget. barang-barang itu tuh nantinya bisa ngehasilin juga gitu buat kita. Nah Bener makanya makanya Apalagi jangan barang-barang itu yang sifatnya bisa istilahnya bisa di-refill lah gitu. Jadi kita ya hitung-hitung kita beli alatnya itu buat sampai kita kerja juga bisa sebenarnya. ya benar. Ya makanya itu kan jadi barang investasi juga kan. Kayak kita beli laptop nih. Ya itu kan kita memang belajar di sana, tapi nanti juga kita kerja juga di sana gitu. Bener banget nih. Ya. Mungkin mahal apa enggaknya itu balik lagi ke kalian. Cuman kita mau ngasih tahu aja bahwa alat-alat dan semua kebutuhan yang dibutuhin sama anak interior itu bakal bermanfaat banget buat maupun buat urusan interior maupun enggak ya Bev ya. Ya benar-benar. Benar. Aduh, Bev. Kayak laptopnya sendiri ya yang speknya kayak gini juga bisa dipakai apa aja sebenarnya selain ngedit dalam hal itu juga kita bisa kerja di hal lain gitu kan. Ya, gitu bisa juga. digunain buat grafis juga kan ya. Ya banyak lah. Banyak lah pokoknya manfaat nih kalau kalian nanti punya gitu apa yang kalian butuhin. Oke, Bev. Aduh, gimana nih? Gak kerasa banget nih udah sampai akhir acara nih. Gila. Oke, teman-teman, cukup sekian podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Kala Bersuara episode selanjutnya hanya di channel Kala Bersuara. Bagi yang mau kasih ide topik apa yang bakal kita bahas di episode selanjutnya, boleh tadi ke Instagram imdi.binusbandung. Oke, gua Muhammad Reza Falevi. Gua Beva Fadullah Najib. Makasih semuanya. Kita pamit undur diri. Temu lain waktu. Dah. Bye-bye.